Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Lisa selaku dosen pengampu mata kuliah biologi molekuler dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik-teknik untuk mengamati sel. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Skarningrum dengan NIM akhir 005 selaku moderator dan juga Faridatus Sania dengan NIM akhir 015. Selanjutnya Ardita Sukma Salsabila dengan NIM akhir 035. Devina Rizky Rosalinur dengan NIM akhir 038. Linda Kurnia Wulandari dengan NIM akhir 043. Baik, sel sangat kecil tetapi sangat kompleks. Sulit bagi kita untuk melihat strukturnya. Lebih sulit lagi bila kita ingin menyikapkan bagaimana berbagai komponennya berfungsi. Yang dapat kita pelajari dari sel ini bergantung pada peralatan yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memahami biologi sel masa kini, kita perlu mengetahui sedikit tentang metode yang dipakai. Sel dahulu dimulai dengan bantuan mikroskop cahaya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu sel, selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik-teknik untuk mengamati sel. Kali ini kami akan membahas teknik pengamatan sel menggunakan mikroskop. Yang pertama yang akan dibahas adalah mikroskop cahaya, yang merupakan teknik paling umum untuk mengamati sel. Mungkin dari kalian sudah banyak yang menggunakan selama melaksanakan pembelajaran ini mikroskop cahaya. Dalam mikroskop cahaya ini mengamati sampel dan lensa-lensa untuk membentuk gambar yang diperbesar. Ada beberapa jenis mikroskop cahaya termasuk mikroskop cahaya biasa, mikroskop fase kontras, dan fluoresensi. Mikroskop cahaya biasa menggunakan cahaya biasa, sedangkan mikroskop fluor menggunakan pewarna fluoresen. Struktur sel yang berpendar. Salah satu penting dalam sejarah mikroskop cahaya pada tahun 1650, Hooke menggunakan sebuah mikroskop majemuk untuk adanya pori-pori kecil dalam sayatan-sayatan gabus. Next. Teman-teman, ini merupakan bagian mikroskop cahaya mulai dari lensa okuler, tabung mikroskop, Wolfer, lensa objektif, ada lensa objektif perbesaran lemah, kemudian ada lensa objektif perbesaran kuat, kemudian ada meja mikroskop yang digunakan untuk meletakkan preparat sel yang akan kami diamati, kemudian ada klip, kaki mikroskop, cermin, diafragma, lengan mikroskop atau pegangan, pemutar halus, dan pemutar kasar. Next. Prinsip mikroskop cahaya adalah untuk memvisualisasikan gambar desain menggunakan kemampuan lensa untuk membelokkan cahaya serta memfokuskannya pada spesimen. Ketika seberkas cahaya melewati satu medium ke medium lain, sinar tersebut dibelokkan pada antarmuka menyebabkan pembiasan. Pembengkokan cahaya ditentukan oleh indeks bias yang merupakan ukuran seberapa besar suatu zat memperlambat kecepatan cahaya. Arah dan besarnya pembelokan cahaya ditentukan oleh indeks bias dua medium yang membentuk antarmuka. Kemudian cara kerja dari mikroskop cahaya ini, yang pertama, mengambil mikroskop dengan tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan memegang kaki mikroskop. Kemudian mengatur lensa objektif dan okulernya sampai perbesaran terkecil. Kemudian kita putar diafragmanya agar terbuka dan mengarahkan cermin pada mikroskop sehingga cahaya dapat dibantulkan. Kemudian kita siapkan preparat akan kita amati dan kita jepit preparat tersebut, kemudian kita fokuskan objek dengan memutar mikrometer atau makrometernya, kemudian memutar revolver untuk mendapatkan perbesaran objek yang diinginkan. Next. Baik, yang kedua ada mikroskop elektron.
Mikroskop elektron merupakan hasil perkembangan yang lebih maju dari mikroskop cahaya. Mikroskop elektron menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya dan medan magnet sebagai pengganti lensa. Adapun komponennya adalah serangkaian lensa elektromagnetik dan elektrostatistik untuk mengendalikan bentuk dan lintasan beras elektron. Bayangan ditampilkan di layar monitor, biasanya digunakan untuk mengamati bagian-bagian sel, misalnya organel, membran atau molekul besar seperti DNA. Tidak dapat digunakan untuk mengamati objek yang masih hidup. Objek akan diamati harus sangat tipis dan berada di ruang hampa udara agar dapat ditembus elektron. Bayangan yang diperoleh dapat diperbesar hingga mencapai 1 juta kali. Next. Berikut adalah gambaran mikroskop elektron yang bisa digunakan untuk mengamati sel. Next. Mikroskop elektron ini dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop scanning dan mikroskop transmisi. Mikroskop scanning elektron mikroskop atau SEM merupakan alat yang digunakan untuk melihat permukaan spesimen dengan ukuran dalam mikrometer secara 3 dimensi yang dibentuk dengan menggunakan elektron sebagai sumber cahaya. Dengan menggunakan mikroskop ini dapat memungkinkan untuk melihat struktur permukaan suatu objek seperti batuan atau mineral di bawah perbesaran tinggi. Memiliki fungsi utama untuk memetakan struktur yang berbeda dalam spesimen. Kemudian ada mikroskop transmisi atau Transmission Electron Microscope atau biasa disebut TEM, merupakan mikroskop yang menggunakan transmisi elektronik untuk menerangi spesimen dan menghasilkan gambar. Mikroskop ini biasa disebut juga sebagai mikroskop transmisi karena memerlukan sampel yang cukup tipis sehingga beberapa elektron akan melewati sampel tanpa diserap atau dihamburkan. Next. Oke, selanjutnya ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo termasuk jenis mikroskop yang digunakan untuk aplikasi perbesaran rendah, sehingga memungkinkan untuk pengamatan 3 dimensi berkualitas tinggi dari subjek yang biasanya terlihat dengan mata telanjang. Komponen yang sama antara mikroskop cahaya dan stereo, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Namun, meskipun memiliki komponen yang mirip, mikroskop stereo memiliki perbedaan dengan mikroskop cahaya. Ruang ketajaman yang dimiliki mikroskop stereo lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga dapat melihat berbagai benda yang ingin diteliti menjadi lebih jelas. Mikroskop stereo memiliki bagian-bagian berbeda yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bagian dari mikroskop stereo ini sangat bervariasi sesuai dengan konfigurasi. Mikroskop stereo banyak digunakan untuk aplikasi industri jam tangan, elektronika, dan lain-lain. Mikroskop ini juga bisa untuk bedah mikro, jadi bisa disimpulkan bahwa mikroskop stereo bisa digunakan untuk beragam bidang. Selanjutnya merupakan gambar dari mikroskop stereo. Yang pertama ada kepala stereo, merupakan bagian paling atas mikroskop yang bisa dipindahkan. Di sini terdapat 2 eyepiece yang digunakan untuk pengamatan. Kemudian ada lensa okuler, pengaturan dioptre. Pengaturan ini merupakan bagian yang digunakan untuk menyesuaikan hasil penglihatan di mata kanan dan mata kiri sehingga mengurangi perbedaan fokus. Selanjutnya ada lensa objektif, digunakan untuk menentukan perbesaran mikroskop stereo. Tombol fokus mikroskop stereo digunakan untuk menggerakkan kepala mikroskop ke atas dan ke bawah untuk menghasilkan hasil objek yang lebih jelas. Pencahayaan adalah bagian mikroskop stereo yang digunakan untuk mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada klip preparat, merupakan objek yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop stereo. Dan yang terakhir ada meja preparat, digunakan untuk meletakkan preparat objek yang akan diamati. Next. Prinsip kerja dalam mikroskop stereo adalah gambar diperbesar dari sampel di bawah pengamatan dibentuk oleh pencahayaan ditransmisikan. Dalam istilah sederhana, cahaya akan melewati spesimen dan kemudian mencapai mata. Di sisi lain, sebuah mikroskop stereo bekerja dengan cara iluminasi
tercermin. Di sini cahaya tidak mengirimkan melalui objek, tetapi dipantulkan kembali untuk membentuk gambar 3 dimensi dari sampel. Adapun cara kerja penggunaan mikroskop stereo yang pertama, menyesuaikan pencahayaan pada spesimen, kedua, meletakkan objek pada posisi yang tepat di bawah mikroskop, kemudian memutar roda fokus untuk memfokuskan spesimen. Tiga, mikroskop stereo dilengkapi dengan 2 lensa objektif yang dapat diganti sesuai kebutuhan. Keempat, mengatur intensitas cahaya. Dan yang terakhir, melihat objek dengan teliti. Kemudian perlahan memutar objek ke sisi berbeda untuk mengetahui bentuk dan strukturnya secara 3 dimensi. Nah, selanjutnya ialah pengamatan pada sel hewan. Dalam mengamati sel hewan ini, kita dapat menggunakan mikroskop cahaya. Kita juga dapat menggunakan sel epitel pada diri, yaitu pada sel epitel mukosa mulut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, secara hati-hati kita ambil menggunakan gigi atau pembersih telinga pada bagian pipi kiri atau pipi kanan bagian dalam. Lalu setelah itu, epitelium dari mukosa mulut tadi dioleskan pada kaca. Lalu setelah dioleskan kepada kaca preparat, kita warnainya dengan menggunakan methylene blue, setetes es. Intinya secukupnya. Lalu ditutup dengan tutup. Dan yang terakhir kita mengamatinya pada mikroskop dengan 10x10 dan diikuti dengan perbesaran. Lalu gambar pada posisi dikit merupakan pengamatan sel hewan pada jaringan epitel mukosa mulut. Lalu pengamatan pada sel tumbuhan. Pengamatan pada sel tumbuhan ini juga dapat menggunakan mikroskop cahaya. Preparat yang digunakan biasanya sayatan tipis pada jaringan permukaan daun rhodiocolor atau juga menggunakan sayatan tipis pada umbi bawang merah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat sayatan memanjang pada salah satu permukaan daun rhodiocolor setipis mungkin atau juga menggunakan umbi pada bawang merah setipis mungkin, intinya selapis sel. Lalu yang kedua, meletakkan hasil sayatan tersebut pada kaca objek dan menambahkan aqueous. Lalu menutupnya dengan kaca penutup dan mengamatinya pada mikroskop dengan perbesaran 10x10 diikuti dengan perbesaran 10x40. Gambar kiri ini merupakan hasil pengamatan pada jaringan umbi lapis bawang merah. Sel tumbuhan pada jaringan umbi lapis bawang merah. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang teknik-teknik dalam mengamati sel dari kelompok 6. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Apabila ada saran maupun komentar, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.